pemetaan pelaku begal sudah diidentifikasi oleh dari Polda Metro Jaya seperti yang disebutkan oleh Pak Roni Sompi tadi. Tapi sejauh mana polisi bergerak untuk memberantas agar masyarakat tidak merasa terus-terusan terteror dengan adanya begal ini? Sampai sejauh mana ini Pak? Polisi sudah bergerak. Kami dengar informasi ada pasukan tempur begal bahkan. Benar? Ya, Polda Metro Jaya ini paling aktif ya di dalam mengungkap kasus karena memang sasaran para begal dari luar Jakarta yang dekat-dekat itu baik Jawa Barat maupun Sumatera bagian selatan, terutama Lampung, memang kan sangat dekat. Nah, oleh karena itu mereka sudah sangat banyak melakukan pengungkapan. Untuk Januari sampai Februari ini saja sudah 22 kasus. Oke. Ya, yang diungkap. 22 kasus ya, tapi yang diungkap. 29 tersangka yang mereka tangkap. Itu kan sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Polda Metro Jaya disebut paling aktif untuk mengungkap kasus, tapi bagaimana pendapat dari masyarakat kami rangkum dalam pro dan kontra di kompasiana.com. Kita lihat ada pertanyaan, apakah polisi lamban mengatasi begal? Ternyata jawabannya Pak Roni, 8 orang setuju dengan anggapan polisi lambat mengatasi begal. Mereka menyatakan dengan kelambatan polisi akhirnya begal ini terus merajalela dan tidak terhentikan. Bahkan ada yang berkomentar, polisi lamban sekali mengatasi begal, apa sibuk ngurusin KPK. Itu dari masyarakat. Mereka yang tidak setuju dengan polisi dinilai lamban, menyatakan sebenarnya polisi sudah melakukan tugasnya dengan maksimal mungkin untuk mencegah dan memerangi begal. Kita sebagai warga juga harus pintar diri agar tidak menjadi korban. Mas Ferry, Anda setuju yang mana? Polisi lamban atau polisi cepat seperti yang diungkapkan Pak Roni? Tadi saya waktu kombrek sempat ngobrol sama Pak Roni bahwa mungkin tidak semua warga bisa meminta perlindungan sama polisi karena kan perbandingan ini juga beda. Cuman yang saya ingin tanyakan sama Pak Roni di sini, ketika warga menghakimi si pelaku dengan secara sadis, sudah pasti itu mungkin secara hukum tidak dibenarkan. Ya. Tapi mungkin ada satu kegemesan atau kekhawatiran atau mungkin frustrasi dengan perlindungan dari Polri. Itu gimana Pak Roni? Nah, itu sebenarnya ketika warga itu menghakimi, maka rugi sebenarnya warga. Karena kita kan tidak bisa mengungkap kasus itu lebih banyak. Tapi kan ketika mereka menghakimi Pak Roni, itu adalah tadi disebutkan Mas Ferry, wujud frustrasi karena nggak selesai-selesai. Akhirnya mereka memilih cara sendiri. Supaya tidak mengulangi lagi. Udahlah kita kembalikan sama yang maha kuasa gitu daripada ini. itu. Ya kalau kita beli TV kan rusak, saya balikin lagi ke pabriknya. Itu juga mendingan punyanya. Mas Ferry kan tahu. Di mana di dunia ini yang tidak ada kejahatan. Betul. Ya, apalagi bicara kota besar seperti Jakarta, pasti ada kejahatan. Tapi tidak jadi pemakluman kan Pak, karena sudah banyak sekali korban yang jatuh. Artinya bagaimana kota itu secara sinergi juga melakukan upaya pencegahan itu yang perlu. Jadi ketika terjadi kasus-kasus begal ini, kemudian masyarakat melihat, saya kira media juga perlu membangun. Karena kan masa media cuma memberitakan saja. Betul. Ada seperti kita ngobrol gini kan, bagaimana membangun upaya pencegahan. Betul. Upaya pencegahan. Iya, pencegahan itu dia agar mencegah niat dari para begal ini tidak dapat kesempatan. Dalam hal ini tugas dari siapa kalau menurut Pak Roni? Masyarakat kah atau polisi lebih banyak soal ini? Polisi yang utama. Tapi kalau masyarakat ketika dia tidak berjalan di tempat sepi, itu kan dia tidak memberikan kesempatan kepada para begal untuk mewujudkan niatnya. Masih terkait pro dan kontra. Kalau Mas Ferry lebih tegas ya pro atau kontra? Ya, gimana ya? Enggak. Saya cuma pengen ngegambarin gini, Pak. Gimana kita pada saat kita lagi riding nih, naik motor sendirian. Terus kita disusul sama 2 motor atau sama 1 motor yang mereka berdua. Tiba-tiba main tebas aja tangan kita. Itu mesti gimana saya Pak misalnya atau teman-teman yang di rumah? Kan kita sudah tahu. Karena rute kita dari kantor ke rumah, dari Kompas pulang, kan kita tahu akan di daerah mana sepi. Ketika kita akan melalui jalan itu, mungkin kan kita perlu menunggu biar ada teman
Atau kita cari kantor polisi terdekat, Pak, boleh nggak kita diantar dengan patroli sampai situ saja, Pak? Bisa. Tapi yakin bisa, Pak, mereka. Dan yakin ada polisi di situ. Maksudnya yakin mencukupinya. Di kantor polsek. Oh, bukan di pos Kalau polisi. misalnya kita lagi nunggu ini, nunggu yang lain, nggak tahu nemenin yang begalnya bagaimana? Ya kan, yuk saya temenin bawa kelewang, kelar kita di situ. Itu juga masyarakat juga nggak ngerti. Tapi sebelum menjawab Pak Roni, saya ke Komisioner di Google Hangout, pro dan kontra ketika menilai polisi lamban untuk menangani kasus begal hingga akhirnya masyarakat mengambil caranya sendiri. Pak Rian, silakan. Anda punya pendapat. Pak Rio, silakan Pak Rio. Gini, Pak Sony ya. Pak Roni. Iya, Pak Roni. Jadi gini, kalau menurut saya, apalagi orang-orang yang tinggal di tempat terpencil, itu nggak mungkin bisa punya alternatif jalan lain. Nah, kalau misalnya mesti nunggu barengan atau teman. Iya, itu pasti susah, ya kan? Jadi kalau cuma alternatif jalannya cuma satu dan tempat sepi kan nggak bisa. Jadi apa yang Anda harapkan, Pak Rio? Ya, yang saya harapkan gini, polisi harus ada juga di tempat-tempat terpencil, karena tempat terpencil itu yang rawan, gitu. Apalagi kayak daerah saya itu kan tempatnya panjang dan itu publik semua. Nggak ada polisi di situ, Pak Rio? Nggak ada sama sekali. Jadi itu yang susah. Baik. Ya, kemudian juga soal hukuman atau soal kita bicara pro dan kontra ya. Menurut saya pro. Karena kenapa? Polisi nggak selamanya bisa menangani masalah ini. Jadi warga yang resah dia akhirnya main hakim sendiri. Betul. Anda menyayangkan sikap dari polisi hingga akhirnya masyarakat mengambil caranya sendiri ya. Baik, ada yang berpendapat lain mungkin? Misas? Iya, Bisa, saya silakan. mau nanya. Iya, saya mau nanya, bagaimana cara polisi menghadapi pelaku main hakim sendiri? Baik. Bagaimana cara polisi? Tapi kalau bicara masalah pro dan kontra, ketika polisi dinilai lamban, sikap Anda seperti apa, Misas? Saya pro. Pro juga? Kebetulan daerah saya daerah banyak begal ya, begal. Di jadi, Depok ya? Jadi hampir setiap malam lah saya suka naik motor gitu, was-was, jadi pos polisinya juga dikit, penerangannya dikit. Baik. Pak Kamil, Anda punya pendapat lain soal ini? Ingin bertanya mengenai sebenarnya ada nggak sih Pak upaya tindakan yang dilakukan pihak polisian selain melakukan razia rutin keamanan, sifatnya tindakan-tindakan keamanan yang bersifatnya Preventif ya? mengedukasi masyarakat gitu, atau hal-hal yang melibatkan masyarakat gitu. Yang melibatkan masyarakat. Bentar, saya sebelum ke Pak Roni. Sebenarnya mau nggak sih masyarakat dilibatkan, Mas Ferry, dilibatkan soal ini? Harus. Kalau seperti menurut apa saya ya? Harapan dari Mas Ferry, keterlibatan seperti apa sih? Kalau zaman dulu mungkin suka ada siskamling ya kalau di desa-desa gitu. Kalau sekarang mungkin ada baiknya seperti swadaya masyarakat ya siskamling juga, tapi dengan di backup dari Polri pastinya. Kita mau ngadu ke siapa tentang keamanan kalau bukan ke polisi? Kalau gitu. bukan polisi ya. Kadang beberapa orang ketika saya lihat ada postingan, ada beberapa 10 mungkin ada 1 dari 10 orang lihat, kasihan ya, biar gimana juga dia manusia, masa kita bakar hidup-hidup. Saya balikin lagi, kalau nenek lo atau nyokap lo lagi naik motor ditebas, lo nggak kasihan? Gue balikin gitu lagi. Iya sih, tapi kan tetap manusia. Iya, lo balikin aja. Kalau misalnya nenek lo atau kakak lo yang perempuan, lo tebas. Kalau lo masih masyarakat kasihan punya pikiran seperti ini, Pak Roni, kemana lagi kalau melapor kalau nggak ke polisi? Tapi ternyata polisi dinilai lamban juga oleh masyarakat. Akhirnya seperti yang kita lihat di Pondok Aren kemarin. Ya, memang masal. Oleh karena itu Kapolda Metro ini bintang 2 dia sudah turun, terutama daerah yang tadinya kan kita lihat dari jumlah kejadian di Depok, beliau mengerahkan anggota lebih banyak ke Depok. Ternyata ada beberapa kejadian juga di Tangerang Selatan ya. Nah itu saya kira memang Polri harus menyesuaikan dengan bagaimana. Harus atau sudah dilakukan soal ini? Ya sudah. Yang ditunggukan masyarakat adalah actionnya. Ya, action itu sebenarnya sudah ya. Tapi
sindikat ini kan mereka sindikat, makanya dipetakan dalam 6 kelompok. Motifnya tuh apa sih Pak mereka tuh sebenarnya? Ya dia saling bantu kalau namanya sindikat, ya toh. Dia motifnya ekonomi. Ya maksudnya mereka ingin merampok atau memang Atau ingin ingin melukai? mengaburkan isu yang ada di masyarakat atau Ya, hanya dia- ingin melukai atau gimana Pak? Dia ingin merampas kendaraan, ingin mengambil harta Pure ekonomi berarti Pak ya? ekonomi. Tapi caranya itu Saudaranya, ketika ada perlawanan, Kebenaran, Pak. ya, ketika ada perlawanan dia lakukan bisa melukai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita Nah, itu pertanyaan dari Kompasinas juga. Bagaimana caranya tindakan polisi selain razia, preventif yang melibatkan juga masyarakat? Sudahkah itu dilakukan? Dan bentuknya seperti apa? selama ini untuk preemptif ya, sebelum preventif itu ada Ya, preemptif. Kita melalui anggota Babin Kamtibmas, yang biasanya Babin Kamtibmas itu dia bekerja 3 serangkai. Ada kan Babinsa yang dari Koramil ya, TNI Angkatan Darat, dan juga kepala desa atau lurah. Ya. Itu yang datang ke penduduk, mengajak ya nariung mereka, terus ngobrol bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Apakah dengan sistem keamanan lingkungan yang seperti dulu? Ya, Ya, ini kan kayaknya Kamling itu harus ada gedung, harus ada pos, kan tidak harus. Iya, Yang betul. penting kan sistemnya Itu kan. Ya, tadi bersamaan, sistem ya. yang akan dijalankan, apa yang diharapkan oleh kepolisian bisa berjalan, tapi sudah ada yang angkat tangan nih, seperti Pak Zulfikar sudah gatal untuk berkomentar, tapi tahan dulu Pak Zulfikar, nanti komentarnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompasiana TV.